Pertama kali saya datang ke Kota Bone, Iya. tadi subuh saya jalan-jalan, Iya. saya sempat berpikir bahwa daerah ini daerah yang diberkahi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Alhamdulillah. Karena saya malah tadi kepikiran, jangan sampai ini tanda-tanda kiamat. Di zaman itu sulit untuk mendapatkan pekerjaan. Dibutuhkan memang beberapa skill, tapi juga tempat untuk menerima itu sulit. Iya. Bahkan sampai saya sempat merantau ke Jakarta begitu selesai kuliah. Iya. Ya. Bapak ini kan memulai karirnya dari tingkat kelurahan, birokrasi dulu ya. Kelurahan, kecamatan, kemudian ke Bapenda, kemudian ke Samsat, kemudian sempat di Kesbangpol. Kenapa tiba-tiba ke Bawaslu, Pak? Tantangan selama waktu dari PNS Pemda dan PNS Bawaslu tertantang yang mana, Pak Kasek? Kedepannya bagaimana Pak Kasek meramu atau mengarahkan lembaga ini, khususnya Bawaslu Provinsi Sulawesi Selatan beserta jajaran 24 kabupaten kota, karena kan dulu di Sulbar itu 5 kabupaten kota, Pak. 6 kabupaten. 6 kabupaten. Ya, sekarang ini Sudah kita hadapi 24 kabupaten. 24 kabupaten. Bagaimana kira-kira strategi Bapak? Gitu. Nah, saya temukan beberapa permasalahan. Mulai dari pegawai organik, P3K, bahkan sampai yang diperbantukan di Bawaslu. Beda. Dan menjadi tantangan buat saya untuk segera membenahi semuanya. Mungkin Pak Kasek bisa memberikan tips-tips kepada teman-teman yang baru, khususnya kita yang CPNS ini, apalagi kami ini sebagai CPNS baru misalnya, yang ada yang baru bergabung di Bawaslu. Sebagai pegawai baru, ya, jangan sungkan-sungkan untuk bertanya. Perlu banyak belajar sama teman-teman yang lain, dan jangan bawa diri, dan jangan bawa ego. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi kita di Rumah Tak, Ruang Macarita. Ya, Ruang Macarita ini menghadirkan salah satu pejabat yang sangat krusial, khususnya dalam birokrasi Sekretariat Bawaslu di khususnya Provinsi Sulawesi Selatan. Nah, alhamdulillah hari ini juga nanti kita akan mungkin saya jelaskan, Pak, bahwa memang ini adalah salah satu program Bawaslu Kabupaten Bone. Apalagi memang mengingat tahapan ini kan sudah berjalan sebelumnya. Jadi alhamdulillah kita membangun kegiatan untuk melakukan sosialisasi terhadap kegiatan-kegiatan kita dan kerja-kerja kita selama tahapan yang non tahapan ini. Mungkin seperti itu. Izin Pak Kasek, alhamdulillah sudah. Bagaimana kabar hari ini? Alhamdulillah. Alhamdulillah, iya, alhamdulillah. Berkat rahmat Tuhan yang Maha Kuasa. Kita menghirup udara segar kota Kabupaten Bone. Siap. Berarti yang perdana Pak Kasek ya? Perdana. Ke Bone. Perdana. Pertama kali saya datang ke Kota Bone. Tadi subuh saya jalan-jalan. Saya sempat berpikir bahwa daerah ini daerah yang diberkahi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena saya lihat sekian radius meter ada lagi masjid. Baru masjidnya tidak sembarang, langsung megah. Berarti Pak Kasek sudah beribadah di masjid slogan yang Bone ini, yang Sokoraca ini. Ya, Sokoraca tadi malam tadi sholat subuh. Alhamdulillah. Jamaahnya juga padat. Ramai sholat subuh. Baik. Saya malah tadi kepikiran, jangan sampai ini tanda-tanda kiamat. Salah satu tanda-tanda kiamat itu kalau sholat subuh itu ramai sholat Jumat, ya kan? Tapi tidak di, karena tidak full sampai ke belakang. Minimal ada 5 saf ke belakang. Baik. Jadi Pak Kasek, mungkin kita sedikit memberikan tips dan bagaimana strategi-strategi nanti ke depannya, khususnya memang apalagi memang Bapak ini mempunyai peran penting dalam memberikan dukungan dan supporting system dan memberi sebagai roda dalam perputaran dukungan sekretariat dalam proses mendukung kerja-kerja Bawaslu, khususnya dalam mendukung kerja-kerja pimpinan Bawaslu dalam melaksanakan pengawasan pemilu. Khususnya memang penting juga ini Pak Kasek, karena posisinya sekarang kan tahapan, jadi berarti ada strategi-strategi, apalagi kan kemarin alhamdulillah ada beberapa teman-teman kita khususnya P3K dan ASN baru Pak Kasek
Kapolsek TNS ini mungkin bisa memberikan pengalaman Bapak selama ini selama menjalani birokrat. Apalagi kalau saya lihat ini Pak Kasek dari profil Bapak ini selama menjadi birokrat itu dari betul-betul dari tingkat kecamatan sampai provinsi, dari kelurahan, kecamatan, kemudian naik. Jadi mungkin kita mau dengar Pak Kasek, apa sih yang membuat Pak Kasek itu tetap teguh dalam menjalankan tugasnya? Apalagi kan ASN ini Pak, kalau kita pikir, apa tuh ini ASN? Iya. Mungkin saya kita bagi pengalaman Pak. Siap menarik ini. Iya. Jadi ceritanya kenapa memilih ASN ya? Padahal di luar sana banyak yang lain-lain yang di luar ASN. Jadi memang di zaman saya dahulu untuk mencari pekerjaan itu sulit sekali. Sulit karena terbatas. Tahun 70 Pak Kasek ini? Tahun 1999 saya selesai kuliah. Saya di zaman itu sulit untuk mendapatkan pekerjaan. Dibutuhkan memang beberapa skill, tapi juga tempat untuk menerima itu sulit. Bahkan sampai saya sempat merantau ke Jakarta begitu selesai kuliah. Nah, di Jakarta pun juga keliling, ya sempat ada yang menerima di salah satu perusahaan Black Brothers namanya. Oh, jadi sempat kerja perusahaan dulu Pak Kasek? Sempat, bukan di perusahaan, tapi salah satu lembaga swasta. Swasta ya? Iya, namanya perusahaan Black Brothers. Yang di sana pada saat penerimaan itu menerima pegawai personal ya, kepegawaian. Nah, begitu ternyata masuk, saya malah disuruh menjadi pialang, menjadi nasabah. Wah, di luar dulu ekspektasi kami semua. Akhirnya kami kabur. Pulang ke daerah. Pulang ke daerah. Karena keliling Jakarta di ibu kota, katanya menjanjikan pekerjaan, tidak ada juga, pulang ke daerah. Ternyata hidup di daerah kita sendiri itu lebih nikmat. Seperti pepatah, hujan emas di kampungnya orang, tapi hujan batu di kampung kita sendiri tetap lebih kita bisa nikmati. Nah, menjadi PNS itu memang unik. Pada saat itu memang PNS menjadi idola. Meskipun gajinya terbatas, tapi itu bisa menjanjikan. Bisa mengantar kita hidup meskipun itu sedikit dan sederhana, tapi berkah. Itu prinsipnya kalau menjadi PNS. Wah, luar biasa memang Pak Kasek. Jadi memang hal-hal yang sedikit kalau disyukuri memang sudah nikmatnya luar biasa Pak Kasek ya. Itu pesannya ya. Jadi kalau saya melihat profil Pak Kasek ini, itu memang aktif dengan kegiatan-kegiatan kayak ketua Ikatan Motor Indonesia, kemudian IO, dan sebagainya, dan pernah juga sebagai wakil sekretaris Taruna Provinsi Biker Scorpio Club di Sulawesi Barat. Tapi memang Bapak kalau dari profil yang saya lihat memang senang dengan jiwa-jiwa petualang. Nah, sekarang pertanyaan kami nih Pak, Bapak ini kan memulai karirnya dari tingkat kelurahan, birokrasi dulu ya. Kelurahan, kecamatan, kemudian ke Bapenda, kemudian ke Samsat, kemudian sempat di Kesbangpol. Kenapa tiba-tiba ke Bawaslu Pak? Oh begitu. Wah, ini menarik ini. Jadi intinya sebenarnya karena keadaan. Nah, kalau kita ilustrasikan itu memang menarik. Jadi kenapa saya tiba-tiba masuk di Bawaslu? Padahal selain Bawaslu pemerintahan ini sudah alhamdulillah sudah mumpuni ya. Sudah matang. Seperti yang diilustrasikan tadi, saya ini orangnya suka tantangan dan berpetualangan. Nah, saya berpikir Bawaslu ini menarik karena saya lihat semangatnya Bawaslu ini adalah
lembaga melakukan pengawasan, controlling. Karena saya dulu bercita-cita jadi seorang polisi, karena tidak terkesampaian, jadi barangkali kalau di Bawaslu saya bisa jadi pengawas, mengawasi orang semuanya. Iya. Ya, apalagi memang tugas Bawaslu selain mengawasi, ada proses penanganan pelanggaran sih, berkaitan dengan sentra gakum, ya kejaksaan dan kepolisian, betul. Jadi memang fungsi kontrol yang Pak Kasek bangun itu memang betul-betul bagaimana caranya menciptakan optimalisasi dalam memberikan dukungan ya Pak Kasek, betul. Kemudian yang selanjutnya Pak Kasek mungkin kalau memang disuruh tantangan selama waktu dari PNS Pemda dan PNS Bawaslu, tertantang yang mana Pak Kasek? Kalau bicara tantangan, semuanya punya tantangan. Tapi yang lebih menantang di Bawaslu. Kenapa? Karena di Bawaslu identik dengan politik. Iya. Kalau di Pemda itu kita protap, sistem hierarki. Satu komando. Apa kata pimpinan itu kita ikuti. Tapi kalau di Bawaslu masih ada pimpinan lain, harus kita plenokan. Dan kita harus duduk bersama untuk menyelesaikan hal-hal yang terkait. Kelebihannya? Iya. Kalau misalnya di bawah apa sih sebenarnya kelebihan ketika misalnya kalau di Pemda kemarin di birokrat Pemda yang dampak mendasar. Perbedaan yang mendasar. Pertama, yang paling mendasar itu waktu saya di Pemda masih ke eselon 3. Nah, saya di Bawaslu menjadi eselon 2. Alhamdulillah. Sebagai pengambil kebijakan. Itu yang mendasar itu. Jadi intinya Pak Kasek, pesan yang Pak Kasek sampaikan, jangan berhenti untuk belajar ya. Betul. Apalagi kan memang banyak teman-teman kita yang saat ini mulai belajar untuk masuk Bawaslu dan mulai belajar, apalagi berkaitan dengan birokrat khususnya, itu memang perlu jiwa yang tulen dan disiplin. Karena saya dengar Pak Kasek ini sangat disiplin ya. Jadi kebijakan yang pertama Pak Kasek lakukan waktu masuk di Sulawesi Selatan seperti apa Pak Kasek dalam membangun kedisiplinan itu? Yang pertama sebelum saya bangun kedisiplinan, saya identifikasi dulu permasalahan di situ. Ternyata terus saya melihat itu ASN kan harus diikat dengan kedisiplinan, tertib, disiplin dan harus berinovasi, dituntut itu. Nah, dari dampak hasil identifikasi itulah saya melihat harus segera dibangun rasa kedisiplinan. Sebagai seorang ASN harus disiplin dan tertib. Betul. Jadi kedepannya Pak Kasek, nanti Pak Kasek mungkin akan melihat seperti apa untuk membawa khususnya Sekretariat Bawaslu dalam memberikan dukungan yang optimal kepada pimpinan-pimpinan selanjutnya dan pimpinan saat ini. Kedepannya bagaimana Pak Kasek meramu atau mengarahkan lembaga ini, khususnya Bawaslu Provinsi Sulawesi Selatan beserta jajaran 24 kabupaten kota, karena kan dulu di Sulbar itu 5 kabupaten kota, 6 kabupaten. Ya, sekarang ini kita hadapi 24 kabupaten. Bagaimana kira-kira strategi Bapak, izin Pak? Baik. Ini pertanyaan menarik juga ini. Perbedaan di Sulawesi Barat itu kan cuma hanya berbeda wilayah saja. Di Sulawesi Selatan itu 24 kabupaten, Sementara di Sulawesi Barat itu 6 kabupaten. Tapi permasalahannya hampir sama semuanya. Inti dari bagaimana kita, sebagaimana yang ditanyakan tadi, trik atau langkah-langkah apa yang harus saya lakukan di dalam menghadapi tugas ini. Pertama itu tadi, saya mencoba mengidentifikasi semua permasalahan yang ada. Mulai dari manusianya, sampai dengan kelembagaannya di situ. Nah, saya temukan beberapa permasalahan, mulai dari pegawai organik, P3K, bahkan sampai yang diperbantukan di Bawaslu. Beda dan menjadi tantangan buat saya untuk segera membenahi semuanya. Berarti sudah ada strategi-strategi khusus. Apalagi di tahun 2025 ini merupakan tahun yang boleh dikatakan kurang kegiatan, tapi bukan berarti tidak ada kegiatan, tidak ada tindakan, tidak ada pekerjaan. Ini adalah merupakan tantangan buat kita, terutama saya, meskipun tidak ada anggaran, tapi tetap bisa berjalan dan tetap bisa eksis. Nah, pertama itu mengidentifikasi semua permasalahan baik dari kegiatannya, terutama di era efisiensi ini, momen tepat untuk membenahi sekretariat.
Membenahinya di mana? Itu tadi menertibkan dari struktural kelembagaannya. Sebagaimana semangatnya sekretariat ini adalah sebagai support system, Betul. ya, administrasi dan support logistik untuk lembaga untuk para pimpinan. Baik. Itu Ya. kehadiran kita di situ. Ya, berarti poin penting Pak Kasih dalam kedepannya ini adalah membangun kesadaran SDM kita, Ya. khususnya dalam meningkatkan kualitasnya mereka. Betul. Dan pemahaman mereka terhadap tugas-tugas mereka ke depannya. Tugas-tugas. Baik. Betul. Mungkin ini Pak Kasih, sudah kita tadi berbicara terkait strategi kelembagaan. Mungkin kita di akhir sesi ini, seperti apa sih misalnya nanti mungkin Pak Kasih bisa memberikan tips-tips kepada teman-teman yang baru, khususnya kita yang CPNS ini, apalagi kami ini sebagai CPNS baru misalnya yang baru bergabung di Bawaslu, apalagi kan memang kondisinya memang sekarang tahapan itu sudah berlalu dan kita sudah berjalan di tahun yang tidak ada non tahapan, kemudian adanya kebijakan efisiensi anggaran, kemudian tadi strategi Pak Kasih dalam meningkatkan kapasitas betul SDM manusia khususnya 24 kabupaten kota yang notabene-nya Sulsel ini luas wilayahnya. Mungkin tips dan triknya Pak Kasih. Tips dan triknya Pak Kasih untuk kepada teman-teman kita semua ini. Ya. Intinya begini teman-teman. Sebagai aparatur sipil negara, dan sebagai support system, apalagi teman-teman pegawai baru, junjung tinggi, buka tugas dan pelajari tugas dan fungsi kita apa. Pelajari tata naskah, baca dan pahami tugas dan fungsi kita apa, dan berupaya membangun komunikasi dan berkreasi apa yang sudah apa yang sudah dilaksanakan oleh teman-teman dan apa yang belum dalam rangka mewujudkan kerja-kerja nyata kita ke depan. Nah, sebagai pegawai baru, ya, jangan sungkan-sungkan untuk bertanya. Perlu banyak belajar sama teman-teman yang lain, dan jangan bawa diri dan jangan bawa ego. Bawa diri kalian sebagai abdi negara, orang baru, untuk mau bekerja sama dan mau berkolaborasi. Dan intinya harus disiplin. Itu. Dan jangan lupa, cintai pekerjaanmu. Cintai pekerjaanmu, walaupun itu tidak membuat kamu kaya. Ya. Berarti hal-hal yang walaupun pekerjaan itu tidak terlalu bagaimana, tapi tetap kita harus jalankan dengan penuh cinta. Luar biasa Pak Kasih. Cintai pekerjaanmu, walaupun itu tidak membuatmu kaya. Baik. Karena bisa mengantarmu untuk hidup. Kemudian biarpun sedikit, yang penting biarpun sedikit sederhana, yang penting berkah. Luar biasa. Baik, jadi teman-teman, kita sudah para penikmat podcast di Bawaslu Bone. Itulah tadi beberapa tips-tips dari Pak Kasih dalam hal ini. Jadi saya teringat dengan petuah bijak dari Bone, Pak Kasih. Terhadap hasil saya mendengar bagaimana pengalaman Pak Kasih mulai dari tingkat kelurahan sampai ke Bawaslu Bone, ke Bawaslu provinsi saat ini, dari golongan sekian sampai dengan golongan sekian. Alhamdulillah selalu mengedepankan kedisiplinan. Salah satu petua Bone itu adalah semangat tialara. Semangat tialara. Itu mengandung semangat karena Pak Kasih itu selalu membangun kebersamaan, membangun keteguhan, dan membangun keyakinan diri yang berakar dari nilai-nilai suku Bugis. Walaupun memang Pak Kasih ini memberikan kita semangat dan selalu mengarahkan kita ke dalam ajaran, maksudnya hal-hal yang kita rasa harus kita selalu bersyukuri. Mungkin itu saja hari ini teman-teman dalam sesi ini di Rumah Tak, Ruang Macarita. Insya Allah Pak Kasih, insya Allah kita sehat-sehat selalu. Mudah-mudahan kami harapan dari teman-teman seluruh jajaran Sekretariat Bawaslu Bone dan Bawaslu Provinsi Sulawesi Selatan senantiasa mendoakan Pak Kasih beserta jajaran pimpinan di Bawaslu Provinsi Selatan dalam keadaan sehat dan insya Allah mampu memberikan yang terbaik terhadap lembaga. Amin. Bersama-sama kita semua. Sebelum ditutup, ada satu pesan saya terakhir. Jadilah orang yang paling ikhlas.
bukan menjadi orang yang baik. Karena Jadi ikhlas bukan jadi orang yang baik. iya, jadilah orang yang paling ikhlas. Paling ikhlas ya. Bukan menjadi orang yang baik. Iya. Karena berbuat baik itu belum tentu ikhlas. Ya. Filosofi banget nih. Ya. Iya, siap. Kemudian kalau berbuat ikhlas berarti sudah ada kebaikan di dalamnya. Baik, Ya luar kan? biasa. Iya. Itu saja. Baik, jadi intinya senantiasa melakukan kerja-kerja ikhlas. Iya. Iya. Terima kasih teman-teman. Sampai ketemu di ruang-ruang Macerita selanjutnya. Insya Allah kedepannya kita akan menghadirkan tokoh-tokoh yang memberikan energi positif untuk lembaga kita ke depannya. Terima kasih Pak Kasih. Mudah-mudahan kita dalam keadaan sehat semua. Amin, amin. Bersama rakyat awasi pemilu, bersama Bawaslu tegakkan keadilan pemilu. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.